pemirsa, selamat datang kembali di Batara, Obat Alami Nusantara bersama saya Liong Paskariana. Sebelumnya mari kita sama-sama melakukan salam Batara. Yo, salam Batara, bahagia sejahtera. Di episode kali ini kita akan sama-sama membahas tentang mungkin topik yang sering dianggap tabu, yaitu masalah kejiwaan. Setiap kali dengar masalah kejiwaan nih, orang selalu berpikir, apakah itu gila, apakah itu jadi bikin malu. Sebenarnya masalah kejiwaan itu apa aja sih? Apakah orang yang sakit jiwa itu pasti gila? Coba kita tanya sama narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ada Ki Setiaji dari Kediri, ada juga Ki Imron dari Mojokerto, dan Mbah Panji dari Jombang. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih sama Ki Setiaji. Ki, namanya orang dengan masalah kejiwaan itu apa pasti gila, Ki? Baik, terima kasih Liong. Pemirsa yang berbahagia, topik ini menarik dan memang banyak yang kemudian suka membanding-bandingkan dengan metode sana, metode sini dan segala macam, atau kemudian berpikir yang berlebihan. Jadi setiap kita ini pasti memiliki masalah kejiwaan, bukan berarti gila ya, bukan berarti gila. Masalah kejiwaan itu macam-macam. Mulai dari kita nggak semangat itu udah masalah kejiwaan, ya kan? Nggak punya semangat itu udah masalah kejiwaan. Stres itu juga bagian dari masalah kejiwaan. Bahkan kalau di kasanah tradisional, ini sering kami ngalami di sanggar, jam 11 malam, 12 malam, ibu-ibu datang, Pak, ini anak saya habis nonton jaranan, kok jadi kayak gini? Jiwanya terganggu, kesurupan atau istilahnya apa? Sawanan atau apapun ini. Itu nyata loh, nyata. Kenyataannya anaknya jadi bertingkah aneh. Bukan gila itu, ya, sawanan ya, jadi aneh. Ataupun apapun bentuk yang lain ya, depresi, cemas berlebihan, ketakutan berlebihan itu ya, ngelihat sesuatu aja, itu kok ada hantu ya, padahal cuma ngelihat lampu biasa, itu juga bagian dari masalah kejiwaan, jadi ketakutan, kecemasan, segala macam, sampai sawanan tadi itu. Tidak harus gila, gila mungkin termasuk yang paling parah, dan di sini nanti kita nggak membahas yang parah itu ya, kalau yang parah itu nanti lebih tugasnya dokter jiwa itu. Terus ada omongan di dalam tubuh yang sehat pasti terdapat jiwa yang sehat. Dan ini pasti juga para pemirsa ada yang nggak setuju. Karena orang gila, boleh kita akui atau enggak, orang gila biasanya sehat secara fisik tapi mentalnya terganggu. Nah, apalagi kita-kita yang di zaman sekarang ini, kita banyak stres. Kita mungkin harus terlihat baik di depan orang, kita dituntut untuk perform di depan orang. Tapi sebenarnya hati kita itu menyimpan banyak sekali kekhawatiran. Nah, kalau menurut Ki Imron, Ki, kalau kita mengatasi emosi-emosi yang tidak bisa dikeluarkan, karena kan kita nggak mungkin mengeluarkan emosi langsung serta-merta, itu gimana menurut Ki Imron? Baik, terima kasih. Kejiwaan ini adalah yang menempel dalam diri manusia. Sebetulnya ini adalah ada beberapa unsur. Unsur manusia, faktor mentalnya itu ada 4. Orang pasti punya pikiran, orang pasti punya perasaan, dia pasti punya memori dan dia punya kesadaran. Ketika seseorang ada mengalami sedikit berlebihan di salah satunya, berpikir terlalu lebih, berperasaan terlalu lebih, maka itu akan bisa mengganggu kejiwaan. Ini sangat alami, tetapi mudah sebetulnya kita mesti mengerti bahwa unsur yang kita sebut tadi, 4 tadi, itu adalah bukan diri kita yang sejati. Ini adalah tamu yang datang dan pergi. Kita ada sekarang, detik ini berpikir tentang A. 2 detik kemudian berpikir lagi beda. Sekarang saya bersedih, 10 menit lagi saya juga bergembira. Nyatanya ini tidak kekal, tidak menetap. Nah, resep atau tip yang sangat mudah, itu kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang tadi kita pikirkan, kita rasakan, ini suatu fenomena, ini tidak kekal. Kita cukup dengan memahami dalam hati, ada perasaan takut. Ada perasaan khawatir, ada perasaan susah. Ketika ada, ini seperti cuaca atau mendung, dia akan lebih cepat kena angin dan lain-lain. Jadi tidak sampai melekat dalam diri manusia ini.
Yang perlu disadari dengan jujur adalah ada perasaan takut. Nah, ketika disadari ada perasaan takut, otomatis kita tidak takut. Cuma ada fenomena. Itu sedikit tip aja. Untuk selanjutnya mungkin perlu dengan pembinaan. Pembinaan diri ya. Terus kemudian saya juga sering dengar ada pemirsa yang tanya, itu kenapa kalau orang depresi dikasih obat? Jadi sebenarnya depresi itu adalah masalah di otak, kimia otak, atau sebenarnya itu perasaan? Itu gimana? Menurut Ki Setiaji atau Ki Imron? Baik. Orang yang terlalu depresi itu contoh orang yang kemelekatannya terlalu kuat. Makanya perlu diberikan obat penenang. Dengan ketenangan ini akan kendor. Sama, kalau dari segi spiritual itu dia harus belajar untuk melepaskan dengan ketenangan. Otomatis dia tidak akan terlalu melekat. Jadi nanti tidak ada depresi. Bisa Ki Haji tambahkan. Baik, betul. Jadi depresi ini memang jalan paling cepat untuk mengatasinya adalah dikasih obat supaya tenang. Tapi itu hanya untuk mengatasi gejolaknya. Depresinya dia akan tetap di dalam itu berkecamuk. Tetap kuncinya adalah seperti disampaikan Ki Imron tadi, kesadarannya itu harus diolah terus. Menyadari itu kunci untuk supaya tidak depresi. Menyadari akhirnya kemudian, oh saya kok obsesi berlebihan, ambisi berlebihan. Kalau ini bisa dinetralkan, depresinya akan berkurang. Itu pasti situ. Jadi meskipun nanti suatu ketika katakanlah di pemirsa ada keluarga atau siapapun yang terkena depresi, diberi obat oleh dokter, tetap diminum, tetapi jangan lupa untuk dilatih hal lainnya, yaitu tadi melepaskan keinginan, melepaskan ego, dan itu tentu perlu pembinaan ya. Kalau sendiri agak susah, itu memang harus ada didukung oleh ahlinya. Terus kita juga tadi sempat membahas tentang kesurupan. Nah ini kan juga kesurupan ini dibilang fenomena yang diakui masyarakat juga masih pro dan kontra. Jadi bisa mungkin dijelaskan mungkin dari Mbah Panji kalau kesurupan itu seperti apa, terus kenapa bisa terjadi, terus penanganannya seperti apa? Nah, Ki Setiaji. saya tanya aja, Mbah Panji pernah melihat orang kesurupan atau kalau jaranan itu apa? Trans, dadi gitu ya? Pernah ada? Pernah ada. Yang kemudian yang lihat juga ikut itu ada ya? Ada. Itu pura-pura atau beneran itu? Ada yang beneran, ada yang pura-pura. Oh, ada yang juga pura-pura Ya. untuk pertunjukan, tapi ada yang beneran ya? Ada yang beneran. Ya. Dan itu biasanya kemudian diapakan itu supaya sembuh? Yang sungguhan, yang masuk, yang dari alam sebelah itu, biasanya ya pawang atau bopo juga dari yang daun delingu itu bisa. Daun delingu seperti ini Ya. delingu ini. Ini untuk sawanan atau Ya, kesurupan. sawanan ya. Ini diapakan biasanya? Biasanya bisa digerus, dibobok, Dibobok, ya, direbus juga bisa. direbus untuk diminum, Terus itu bisa atau langsung disabetkan. disabetkan juga Ya. bisa. Ya, macam-macam caranya. Ya. Tergantung pawangnya ya. Ya. Menarik. Ya. Nah, barangkali Nyi Roro juga ada pengalaman karena ini kan suka belusuan ke mana? Punden-punden, tempat-tempat sakral juga apa dengan seni tradisi yang ada kesurupannya itu pengalamannya seperti apa? Nggih, sami mawon nggih diparingi niki daun niki. Pakai buat delingu nggih? bobok nggih. Selain itu nggih wonten malih namine klelet. Kelelet. Klelet. Apa itu? Klelet itu sejenis hitam, warna hitam. Oh, tumbuhan juga. Bukan seperti ini Nggih. kayak asem Jawa. Oh, kayak gitu. asam Jawa. Iya. Begitu nggih. Iya. Dipakai. Bisa, Jadi ada alternatif. Iya. Tapi pernah melihat orang yang tahu-tahu lagi berdoa, tahu-tahu mungkin di pundan atau apa, tahu-tahu kesurupan atau apa gitu ya. Nggih, wonten. Itu kira-kira kenapa? Apakah ada yang datang atau memang dia punya gangguan kejiwaan? Ada yang datang. Nggih. Lek untuk kejiwaannya kirang kirang Ya. niki, kirang tahu ya. Jadi umumnya didatengin entitas ya, makhluk atau apapun juga lah. Nanti ada yang merasa, oh saya didatengin ini atau Iya. macam-macam. Tetapi pengalaman pribadi saya juga bertemu dengan mereka-mereka yang mengalami hal itu, memang pada dasarnya sudah mengalami gangguan kejiwaan. Yang pertama, umumnya ya, para pelaku spiritual itu, ngapunten nggih, itu sudah punya obsesi berlebihan. Wah, saya nanti kalau tirakat di situ atau semedi di situ akan mendapat ini. Itu udah ambisi berlebihan, padahal itu
malah tidak murni akhirnya. Itu kan sudah jiwanya udah terganggu sebenarnya. Ya kan, berharap sesuatu yang sangat berlebihan. Wah, saya akan ketemu dengan Gajah Mada misalkan. Nanti yang datang siapa dianggap Gajah Mada juga itu. Jadi sugesti itu penting sekali ya, Betul, Ki ya. ya. Terus apakah orang yang kesurupan tuh saya dengar frekuensi otaknya dengan frekuensi yang mau masuk itu harus sama. Makanya ada orang yang gampang kesurupan, ada yang tidak bisa, ada yang bisa gampang kesurupan. Itu karena frekuensi otaknya. Apa benar seperti itu, Ki? Ya, betul. Prinsipnya seperti itu. Entah itu orang kesurupan, entah kemudian orang yang punya masalah kejiwaan ya, melakukan tindakan yang aneh atau merugikan, itu karena frekuensi otaknya itu lagi berada di frekuensi tertentu. Kalau tadi karena dia berharap bertemu dengan katakanlah makhluk-makhluk gaib, ya nanti makhluk gaib yang setara frekuensinya, aku ki Gajah Mada loh. Padahal entah itu dari mana nggak tahu itu, penipu dari mana. Di alam gaib kan sama, banyak penipunya, banyak banget penipunya. Dan dia tahu wah orang ini gampang ditipu, langsung dia tipu. Sama juga dengan yang lain, yang bukan kesurupan. Kita ini karena lagi depresi berat ya, karena punya ambisi yang berlebihan tadi. Wah kok nggak dapat, frekuensinya kan jadi gimana, terus nanti tercetus apa, entah suatu benda atau apa, mak geludak gitu aja itu wah bisa bubar semua ini. Bisa kacau balau, bisa pecah semua, seperti itu. Ya, terus kalau umpama ada terkena masalah kejiwaan, menurut Ki Setiaji harus bagaimana dulu? Langkah pertamanya seperti apa? Kalau mengetahui diri sendiri kena masalah gangguan seperti ini. Ya, jadi sekali lagi ini masalah kejiwaan ini adalah satu masalah yang sulit untuk sembuh sendiri. Harus ada orang lain. Kebetulan di sanggar kami ini sudah 2 bulan ini ada pasien dan kebetulan sudah mulai membaik meskipun masih perlu perjuangan ya, tapi sudah membaik. Prosesnya panjang karena apa? Beliaunya sudah belasan tahun mengalami gangguan kejiwaan. Jadi merasa beliaunya itu sebenarnya sakit. Ketika kumat, terus mengatakan, wah aku ini disandet. Waduh, yang nandet kakaknya lagi, wah lebih parah lagi itu. Nah itu menyadarkan itu susah sekali. Jadi pertama kita juga harus bermain di frekuensi yang bersangkutan. Oh frekuensi dia itu percaya yang gaib-gaib ya kita ikutin. Kalau dinasihatin kamu nggak boleh percaya gitu itu percuma. Malah kita ngikutin kalau perlu usahakan kita dipercaya sebagai dukun yang bisa menyembuhkan sandetnya. Harus gitu, kalau enggak nanti percuma kita khotbah yang macam-macam, dia akan frekuensi nggak nyambung susah. Kita menurunkan frekuensi, menyamakan dulu, pelan-pelan kita arahkan dia untuk berkembang. Memang perlu pendampingan, pembinaan. Jadi pendekatannya itu bukan hanya dari segi pengobatan aja, tapi juga dari holistik memperbaiki alam bawah sadarnya Betul, dia. iya. Nah ini mungkin banyak masyarakat juga penasaran, kok ada tumbuhan tertentu itu bisa membantu sawanan itu mekanismenya seperti apa Ki? Nah Kok ini bisa gitu loh, kok bisa kayak Ini Roro, tadi, ini gimana nih? gimana Seperti telinga atau prosesnya? apa tadi keledek kok bisa membantu mengusir hal-hal negatif? Nggih. Sedaya niku kan nggih kuasane Gusti nggih. Jadi memang tumbuhan ini diberikan kekuasaan dari Sang Maha Widi untuk bisa menyembuhkan itu tadi kesurupan atau anak yang sawanen begitu. Jadi tumbuhan itu juga punya frekuensi tertentu. Iya, iya, Jadi semua iya. makhluk Di hidup, Sabtu, nggih, Sabtu niku pemirsa, Gusti, ya. manusia, bahkan kita dulu saya nggak menyangka tumbuh-tumbuhan pun tuh punya frekuensi. Iya. Makanya kadang kita menaruh tanaman, kita menaruh pohon, itu membuat hawa suatu ruangan atau suatu lingkungan itu menjadi bagus atau kurang bagus atau kesannya serem. Ternyata semua hal di dunia ini yang punya nyawa itu ada frekuensinya. Nah kalau menurut Ki Imron sendiri untuk menjaga diri kita, biar tetap aman, biar kita bisa hidup dengan baik, supaya jiwa kita tetap baik, itu seperti apa Ki? Cara yang paling mudah adalah kita belajar punya pikiran yang positif. Ya, kita mensikapi segala sesuatu itu dengan nilai-nilai positif. Setelah itu kita turun dari pikiran ke mulut, yaitu kita berusaha dan berlatih untuk hanya mengucapkan hal-hal yang baik. Yang ketiga adalah tangan kita. Tangan kita akan dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Ya otomatis itu akan menjadikan frekuensi yang positif semua. Frekuensi positif pasti akan menarik hal-hal yang positif.
Kalau menurut Mbah Panji, mungkin melindungi diri sendiri umpama nih, kan banyak orang itu ada niat jahat sama kita. Nah, cara melindungi diri kita untuk supaya kita nggak kena seperti itu gimana menurut Mbah Panji? Ya, dengan melindungi itu ya jaga lisan, jaga hati, jaga pikiran. Biar apa? Mungsu-mungsu yang mau menyerang kita, ucapkan kan suatu doa, kita jelek, orang pasti jelekin kita. Itulah pelindung-pelindung yang buat kita jaga lisan, jaga hati, jaga pikiran. Jadi dengan cukup menjaga pikiran kita, mulut kita, dan tangan hanya berbuat baik, Ya. itu akan menghasilkan hal-hal yang baik. Baik, ya. Nah, jadi di sesi pertama ini kita sudah belajar bagaimana kita menyingkapi masalah kejiwaan, apa saja masalah kejiwaan, dan di sesi kedua kita akan membahas masalah-masalah kejiwaan dan juga solusinya. Jangan kemana-mana pemirsa. Halo pemirsa, selamat datang kembali di sesi kedua. Kali ini kita membahas tentang masalah kejiwaan. Dan di sesi kedua ini kita akan kita akan membedah masalah apa saja sih yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pemirsa sekalian ada yang kena masalah keluarga, yang nggak mungkin cerita sama orang. Ada juga masalah keuangan, masalah dengan teman, masalah apapun itu di kantor yang sangat menekan hati. Dan tidak semua orang itu bisa menceritakan masalahnya dengan baik. Apalagi di masyarakat kita Indonesia ini, mencari bantuan psikiater atau psikolog itu masih nggak umum dan masih dianggap tabu. Nah sekarang kalau sudah terkena masalah-masalah seperti itu, menurut narasumber kita, itu sebaiknya kita kalau sudah terkena seperti itu solusinya gimana? Istiaji. Baik, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, semua kita ini pasti punya masalah. Dan kalau kita tidak bisa mengelola masalah dengan baik, maka akan timbul masalah kejiwaan ya. Baik sekedar semangatnya redup, sampai kemudian suka uring-uringan, sampai kemudian berperilaku yang aneh. Itu masalah kejiwaan ya. Karena kita tidak bisa mengelola masalah dengan baik. Nah betul, jadi kalau kita punya masalah, itu harus kita kelola dengan baik. Kita segera selesaikan, jangan disimpan-simpan. Kuncinya adalah jangan simpan masalah. Usahakan sebelum tidur itu masalah sudah selesai. Kalau yang ringan-ringan ya. Tapi kalau masalah, waduh belum punya uang tentu nggak bisa sebelum tidur langsung selesai. Tapi tetap itu nanti dipikirkan bagaimana solusinya, itu yang penting. Jangan dipikirkan kekhawatirannya. Kebanyakan dari kita bermasalah itu karena memikirkan kekhawatiran. Dipikirkan terus gagalnya atau kurangnya atau enggak punyanya, tidak berpikir untuk bagaimana solusinya. Jadi energinya habis untuk khawatir, habis untuk takut, untuk cemas, untuk hal-hal yang tidak baik, untuk yang negatif sehingga kemudian malah jadi masalah. Nah, Ki Imron bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Mengenai masalah tadi, memang kita semua pasti ada pernah merasakan semua. Seperti yang Ki Haji disampaikan di depan, sebetulnya masalah itu berada di pikiran. Nggak ada pikiran ini melihat sesuatu itu nggak sesuai harapan, itu nggak terima, jadi masalah. Jadi intinya itu bagaimana setiap momen itu pikiran itu berani berkata iya. Ketika kita ketemu dengan orang yang kita harapkan, pikiran kita berkata iya. Terus kita ketemu dengan orang yang tidak kita inginkan, pikiran kita berani bilang, ya saya terima. Itu saya kira. Terima ya Ki ya, harus Iya, terima. mau penerimaan, tidak menolak. Nah ketika penolakan itu terjadi masalah. Jadi segala sesuatu yang tidak diterima, itu adalah suatu permasalahan. Dan juga saya sering dengar ini pengalaman pribadi, kadang-kadang yang kita takutkan tuh seringkali tidak terjadi atau belum terjadi. Contoh, saya curiga nih, Mbak Bella ini mau nipu saya. Saya akhirnya apa? Padahal Mbak Bella nggak ngapa-ngapain. Tapi saya mikirnya ini ngomong apa ini? Kenapa dia mau menipu saya kah? Terus gerak-geriknya saya perhatikan, padahal sebenarnya yang bersangkutan tuh tidak ada maksud apa-apa dengan saya. Kadang yang kita khawatirkan tuh hanya terjadi di otak kita, tapi bukan di kehidupan nyata. Nah, untuk membantu otak kita bisa lebih baik, emosi lebih baik, kimia otak lebih baik, itu ada ramuan-ramuannya ya Ki ya. Ya, Nah, seperti betul. yang sekarang di sini mungkin Ya. bisa dijelaskan Ki gimana Ya. untuk bantu. Baik,
nanti kita jelaskan bahannya dulu. Ramuannya tetap yang ada di dapur apa? Jahe, kunyit, temulawak itu ya. Nah ada yang spesial, ini namanya, saya tunjukkan juga, pegagan. Daun pegagan, ini juga termasuk tanaman liar sebenarnya. Pegagan ada yang besar gini, ada yang kecil-kecil. Jadi tamanannya itu bentuknya bulat gini ya, daunnya bulat. Ini pegagan. Ini bagus untuk otak, bagus juga nanti untuk menenangkan, ini ya, penenangnya ada. Ini pegagan. Lalu kalau ada, ini namanya daun kari. Kari ini untuk bikin bumbu kari, masak kari, kari India, kari itu ya. Ini wanginya wangi khas untuk bumbu masak. Ini juga bisa menjadi penenang nanti ya. Lalu ada lagi, nah, apa ini namanya? Kumis kucing. Kok putri malu bukan kumis kucing, putri malu. Kumis kucing juga bisa, tapi ini putri malu lebih kuat untuk menenangkan pikiran, menenangkan ini ya. Nanti bahannya nih, selain nanti ada juga telang. Bunga telang ini juga bagus untuk membuat kita lebih tenang. Ini bahan-bahannya. Tetapi sebelum itu, sebelum minum keramuan, ini kan sekali lagi, kita ini punya masalah, dipendem-pendem makin lama makin berat, aliran darah dan energi pasti tersumbat, nggak lancar. Dan itu bikin stres itu kerjaan apa toh? Otak. Nah Ki Imron coba terapi mandirinya seperti apa? Nah coba digosok-gosok lehernya. Ya. Nah. Gitu. Betul. Jadi dihangatkan leher bagian belakang, nanti aliran darah, aliran energi akan mengalir. Ya. Di situ kepalanya juga kalau perlu ya kan, digosok-gosok kepalanya, nah gitu. Digosok supaya aliran ke otak lebih lancar, baik darah maupun energi. Sehingga nanti tingkat stres akan berkurang, tingkat uring-uringan juga berkurang. Itu satu. Kedua, pasti semua punya kertas nggak terpakai, tanggalan bekas atau apa, atau buku yang nggak kepake ini ya. Ini tadi, kita punya masalah, mau cerita kok susah, mau ke psikolog, nggak ada psikolognya di kampung kita atau mahal, tulis nanti dibakar, ini contoh. Jadi tulis saja, dan tulisnya nggak usah pakai bahasa yang baik dan benar, nggak usah. Kalau perlu hanya pakai gambar-gambar atau simbol coret-coretan. Misalkan hari ini aku kok pegel banget karena begini-gini. Karena ini nih, ini ada orang kok, itu prasangka buruk dituliskan aja. Keluarkan, jangan disimpan prasangka buruk, keluarkan tapi dalam bentuk tulisan ya. Ditulis, nggak harus pakai bahasa yang baik dan benar. Pakai simbol, pakai coret-coretan, sandi silahkan. Ditulis tapi dikeluarkan benar. Aku benar-benar jengkel sama si A gara-gara tadi dia ngomong begini. Keluarkan aja. Atau aku kok belum dapat uang ini ya. Nah nanti ditulis dulu, energi negatifnya keluarkan dulu, habis itu bakar. Dalam membakar sambil berdoa, mohon berkat ini semua yang negatif dibakar, dihilangkan, dimusnahkan, kemudian diganti dengan rasa syukur. Kalau bisa tiap hari itu kalau dalam bahasa Inggris namanya jurnal, buku harian rasa syukur. Aku bersyukur atas, nah satu, pagi tadi bisa bangun dengan segar, nyaman, bisa makan tercukupi, bisa bertemu siapa, hari ini bisa ikut syuting pertama kali dalam hidupku, wah ditulis itu bersyukur ya. Terus hari ini aku juga menerima kabar bahwa saudaraku sekarang naik pangkat, bersyukur itu bersyukur, jangan malah saudara naik pangkat, iri, kita bersyukur. Nah tulis tiap hari. Kalau yang bersyukur disimpan, jangan dibakar ya. Yang dibakar yang jelek-jelek. Itu contoh untuk mengatasi masalah kejiwaan ya, mengeluarkan emosi negatif kita. Jadi bisa juga dengan berbicara ya. Kalau memang ada yang dipercaya bisa juga berbicara. Kalau tidak ada bisa pakai journaling tersebut. Nah, bicara pun tidak harus ke orang ya. Saya bicara ke tanaman. Daripada nanti didengerin orang, malah orang nanti cerita kemana-mana nggak karu-karuan. Bicara aja ke tanaman, ke batu nggak apa-apa. Hari ini aku marah banget dengan si ini. Tembok ratapan, nah, boleh nggak apa-apa. Yang penting kita keluarkan, ya. Nggak harus kita minta dengarkan ke tanaman atau ke kucing. Kucing kita aja jadikan bestie kita nggak apa-apa. Lama-lama kucingnya stres itu. Kucingnya itu ikut ya. overthinking. Nah setelah itu ramuannya dibuat. Tadi udah bahan-bahannya ya. Dan sekali lagi karena faktor kejiwaan itu stres, depresi itu pasti energinya berkurang. Kuncinya ditambah nanas, tape, dan air tebu. Nah kalau yang wedang,
nanti ini ada adas manis. Ada kayu manis. Nah itu kalau yang wedang ya, kasih kayu manis sama adas. Yang lain-lain sama tadi. Jahe, kunyit, temulawak, ada daun apa tadi pegagan, daun kari ya, ada daun kari, ada putri malu, telang. Wah, sama delingo tadi. Delingo siapa tahu dia ada unsur-unsur ini tadi kesambetnya itu ya. Biar ini luntur semuanya gitu ya. Tapi sekali lagi tidak bisa hanya dengan minuman aja ya tadi. Jurnal harian, baik jurnal yang negatif kemudian kita bakar, jurnal yang positif, nah kita baca terus, oh waktu itu saya ikut syuting seneng banget, sekarang jadi begini. Waktu itu begini, sekarang wah gitu ya tiap hari bersyukur, itu baik sekali itu. Terus kalau yang tidak sempat bikin gini di rumah bisa gimana Ki solusinya kalau nggak sempat? Ya, nanti kalau Sibuk memang banget. tidak sempat buat atau ada kesulitan, kalau mau pesan ke kami boleh, atau mau belajar ke kami boleh, di sanggar kami ya, Sanggar Jambi saya ini, kami menyediakan pelatihan segala macam, dan kami tidak komersil. Mau terapi ke kami tidak komersil, silahkan, apapun juga persoalannya, kita akan carikan solusinya ya. Mungkin kami tidak bisa, tapi nanti barangkali ada jejaring kami, teman kami, kolega kami, atau saudara kami yang menguasai, itu ya. Nah itu silahkan nanti hubungi 0821 7000 6478. Sekali lagi 0821 7000 6478. Mau konsultasi, mau pesen ramuan, mau belajar, mau latihan meditasi, mau belajar tahu, mau belajar kejawen atau apapun juga ya. Kebetulan kami juga salah satu bagian dari Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri, di mana kebudayaan itu luas sekali. Ada seni budaya, ada ini namanya kalau di undang-undang namanya pengetahuan dan keterampilan tradisional yang membuat ramuan, meditasi atau apa tadi itu bagian dari itu ya. Nah ini silahkan hubungi 0821 7000 6478. Coba cicipin dulu itu jusnya. Nah, Cik Liong ini yang biasa mereview makanan minuman. Nah kalau wedang biasanya itu didiamkan dulu 3-5 menit ya, supaya dia terserap. Ada juga yang modern namanya infused water ya. Itu pakai air dingin, taruh di tumbler, dikasih itu tadi bahan-bahannya. Kalau itu harus nunggu 3 jam sampai 4 jam untuk infused water. Jadi misalkan pagi, wah udah enak ya berarti Enak seger. sekali. Ya. Begitu. Nah kemudian juga selain tadi ya emosi dikeluarkan, mau bicara dengan pohon, dengan binatang, atau dengan tulisan, kemudian tadi diurut-urut ya, minum ramuan, ini juga coba lakukan hal-hal baru yang menarik. Mungkin permainan, kalau perlu malah menciptakan permainan baru. Contoh misalkan yang kami tangani sekarang, kami minta untuk membersihkan lingkungan dari racun plastik, itu dengan EcoBrick, contohkan Mbak. Nah EcoBrick itu contohnya seperti itu, cara membuatnya, itu potongan plastik dipotong-potong ya. Ini jadi plastik bekas-bekas itu dipotong kecil-kecil gitu, pakai gunting. Jadi untuk aktivitas supaya nggak bengong ya, dipotong terus dimasukkan ke botol. Lalu nanti dipadatkan memakai bilah, mau pakai bambu, pakai kayu, dimasukkan itu. Nanti tuh orang yang tadinya pikirannya kemana-mana dia akan fokus ke, dan ini fokus ke yang dikerjakan ya. Dan ini adalah merawat ibu bumi. Kita berbaik kepada semesta, semesta akan mendukung kita. Pasti semesta akan mengirim sesuatu, energi sesuatu yang membuat kita lebih baik. Itu kita percaya seperti itu. Saya kira di Tao juga begitu ya, barangkali bisa jelaskan Iya. bagaimana kaitan semesta ke kita. Ya, kalau kita bisa memberikan yang baik, kita nanam mangga dapatnya pasti mangga. Kita nanam pepaya dapatnya pepaya. Kalau kita berbuat baik seperti ini, pasti hasilnya juga kembali lagi ke kita. Dan kegiatan ini sangat gampang dan juga kita sambil membersihkan rumah, kita juga bisa berhemat banyak ya, Mbak Bella ya. Jadi sangat bagus sekali buat pemirsa di rumah bisa mencoba karena kegiatan repetitif seperti itu menenangkan gelombang otak kita. Jadi asalnya yang galau, yang mungkin naik turun emosinya, dengan melakukan kegiatan seperti ini tuh langsung tenang sekali. Nah, sekarang kita sudah belajar
Nah, di sesi berikutnya kita akan sama-sama belajar untuk menenangkan pikiran kita. Kalau pikiran kita tuh lagi naik turun, emosi nggak karu-karuan, gimana sih langsung menenangkan supaya kita bisa cepat stabil. Jadi jangan kemana-mana ya. Halo pemirsa, selamat datang kembali di sesi ketiga, di mana di sesi ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih menenangkan pikiran yang sudah kadung kalut supaya kita itu tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau bahkan merusak diri. Nah sekarang kita akan belajar karena pikiran itu dari otak, kita akan pakai metode meditasi. Dan sekarang saya akan mengundang Ki Setiaji dan juga Ki Imron untuk sama-sama belajar bersama dengan kita. Ya, baik. Terima kasih, Silong. Pemirsa yang berbahagia, sebelum kita belajar meditasinya, terkait dengan masalah kejiwaan, ini juga tidak selalu masalah kejiwaan itu negatif ya. Pengalaman pribadi saya ini mencari-cari jati diri, istilahnya jati diri. Wah, kesana kesini kok rasanya nggak pas, ikut cara sana, ikut cara sini kok belum tepat, misalkan itu ya. Mencari. Terutama adalah cara untuk berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Itu pencarian betul. Bukan berarti nanti harus pindah agama itu, bukan, tapi dalam pencarian itu pasti nanti berproses. Itu aduh rasanya kok jadi nggak enak, hidup kok jadi nggak semangat itu ya, pasti terjadi. Nah, di sini kebetulan ini ada teman-teman baik dari yang penghayat kepercayaan, dari Tao dan lain-lainnya. Dari Tao barangkali bisa memberikan pandangan bagaimana untuk katakanlah yang teman-teman sedang dalam proses pencarian itu supaya menjadi lebih cepat ketemunya. Baik, terima kasih Ki Haji. Untuk apa ya, katanya untuk mempercepat, sebetulnya untuk mempercepat, untuk menyadari, sebetulnya itu tidak ada pencapaian. Tidak ada sesuatu yang harus diambil, dikejar. Karena semua sudah already, start finish sudah ada dalam diri kita. Nah, inilah yang perlu kita pelajari, perlu kita ketahui. Di tahun ini sendiri adalah yang diajarkan pertama adalah kita mengenal hakikat diri kita yang sejati. Karena dengan mengetahui hakikat diri kita sejati, maka segala kegelisahan, segala sesuatu yang palsu akan dengan sendirinya akan runtuh. Jadi mengapa kita perlu tahu apa yang sebenarnya, siapa sih kita manusia ini yang sebenarnya. Nah, itu perlu memang pembelajaran khusus. Jadi tidak dengan di media online segini, jadi mohon maaf. Jadi bebas ya, asal kita bisa ketemu di tatap muka. Nanti kita akan belajar sejati ini diri kita ini yang mana. Terus kita kalau katanya tadi mau berkomunikasi dengan Yang Maha Suci, Yang Maha Kuasa, dengan cara apa? Nah, semua akan lebih detail akan dijelaskan ketika kita bersama-sama saling belajar, saling asah, saling asuh. Ya, baik, terima kasih Imron. Jadi ini ada satu jalan ya, yang disebut sebagai Tao. Ini bisa nanti siapapun yang mau belajar silahkan nanti hubungi nomor 0821 706478 ya kalau mau belajar silakan. Nah di Sanggar kami juga mengembangkan berbagai macam teknik meditasi. Salah satunya adalah japa nama. Japa itu sesuatu yang diulang-ulang ya. Nama itu nama kita. Jadi kami ini juga mewarisi tradisi luhur dulu. Nama orang kalau tidak pas dengan getaran tanggal lahir itu energinya bisa membuat hidup kurang lancar atau ada masalah. Itu nanti kita selaraskan terus nanti dilatih japa nama. Tapi kalau mau belajar itu nanti atau pengen tahu seperti apa, hubungi aja nomor 0821 706478. Nah sekarang kita akan belajar meditasi untuk menenangkan pikiran dan jiwa. Jadi pikiran ini ada banyak gelombang, nanti ya beberapa gelombang. Ketika kita kondisi biasa ini, gelombang kita ini ada di gelombang yang sibuk. Ibaratnya jalanan tuh ada mobil, ada beca, ada sepeda motor jadi satu. Bahkan ada yang melawan arus, akibatnya macet. Kalau udah macet jadi pusing, jadi stres itu kita. Nah kita turunkan dengan nanti meditasi jadi hening, itu serupa dengan jalanan menjadi
satu arah. Jalanan satu arah itu relatif tidak akan macet. Ya, kecuali kalau ada yang terhenti. Tapi kalau tadi yang jalanan dua arah dan bebas tadi ada yang bolak-balik, ada yang gini, ada yang parkir sembarangan. Nah, itu pikiran yang biasa. Kalau pikiran makin hening, jalannya satu arah. Makin hening lagi, nanti yang boleh lewat situ hanya yang kendaraan khusus. Oh, ini hanya khusus mobil. Sepeda, becak nggak boleh lewat situ, meskipun satu arah. Itu makin lancar lagi nanti. Dan seterusnya nanti gelombang pikiran kita setelah meditasi mendalam, itu makin lancar. Kalau istilah di psikologi itu ada nanti gelombang beta, alfa, delta, dan delta itu bisa dipelajari. Tapi leluhur kita zaman dulu udah tahu juga, makin hening, nanti ada heneng, hening, nang, nung, apalah itu ya. Apa, seperti itu ada. Itu dari luar. Nah, mari kita coba menyelaraskan cipta rasa karsa, hening diri, supaya pikiran, kemudian juga jiwa, emosi kita juga menjadi lebih selaras, lebih tenteram, damai. Duduknya bebas, mau duduk bersandar, mau duduk bersila, mau duduk di kursi, mau rebahan, kalau memang lagi sakit atau kurang enak, silakan. Lalu untuk kesehatan, lidah tekuk ke atas, mata mau terpejam boleh, mau setengah terpejam, memandang ke arah bawah depan silahkan. Lidah tekuk ke atas, ini mengaktifkan kelenjar yang ada di rongga mulut atas dan menghasilkan enzim berupa air liur. Jadi kalau enzim air liurnya terbit, nanti ditelan. Enzim air liur ini akan membantu proses pencernaan, penyembuhan, perbaikan sel, dan juga akan membantu ketenangan jiwa kita. Perhatikan nafas, kita hanya memperhatikan nafas saja, nafas masuk, nafas keluar, kita perhatikan, kita ikuti. Pikiran kita arahkan ke nafas kita, semua pikiran, kesadaran ke nafas kita. Diikuti nafasnya, nafas masuk keluar. Pikiran makin tenang, makin terpusat ke nafas, makin menyatu dengan nafas. Masuk lebih dalam lagi, kita menyadari nafas kita. Menyadari, kalau tadi hanya mengikuti, memperhatikan, sekarang menyadari nafas kita. Sadari barangkali ada yang kurang lancar, apakah saat tarik nafas atau saat hembus nafas atau saat tahan nafas, apapun juga kita sadari saja. Atau sadari setiap kali tarik nafas kok ada bagian yang terasa nyeri, sadari saja. Sadari apa yang ada, sadari juga fungsi nafas. Nafas ini akan menghasilkan energi. Energi yang memungkinkan kita untuk berkarya, bergerak. Kemudian sadari juga pentingnya nafas. Nafas ini sangat penting. Ini salah satu sumber kehidupan kita yang utama. Kita bisa tidak makan minum, berhari-hari bahkan berminggu-minggu masih hidup. Paling hanya lemas, kurus gitu ya. Masih hidup. 2 minggu tidak makan, masih hidup. Tetapi kalau bernafas, paling lama 2 menit, 3 menit. Mungkin paling lama itu yang terlatih itu 3 menit. Tanpa bernafas 2 menit, 3 menit, hidup kita berakhir. Sadari itu betapa pentingnya. Sadari nafas kita masih berfungsi dengan baik. Masuk lebih dalam dengan jiwa kita, kita bersyukur. Bersyukur kepada Sang Pencipta dengan cara masing-masing, sesuai keyakinan masing-masing. Bersyukur atas anugerah yang luar biasa berupa nafas kita. Syukuri nafas kita. Bersyukur atas anugerahnya, bersyukur atas anugerahnya. Kemudian kita beralih perhatikan tubuh kita mulai dari kulit kepala. Kulit kepala barangkali terasa tegang, berdenyut atau apapun, kita kendorkan ketegangan di kepala, kendorkan. Sementara air liur langsung ditelan,
untuk membantu pencernaan, membantu penyembuhan, membantu penenangan jiwa kita. Kendorkan kepala, dahi, alis, kelopak mata kendor, pipi, telinga, hidung, mulut, rahang, dagu, semuanya kendor, santai rileks. Lalu masuk ke dalam rongga kepala, di situ ada berbagai sistem organ dan kelenjar. Kita minta semua sistem organ dan kelenjar di dalam rongga kepala bekerja lebih baik, bekerja lebih baik. Bekerja lebih baik. Sistem penglihatan, ada mata dengan saraf-sarafnya bekerja lebih baik. Sistem pendengaran dengan gendang telinga dan saraf-sarafnya semuanya bekerja lebih baik. Sistem penciuman untuk membedakan bau, semuanya dengan saraf-sarafnya, saluran-salurannya bekerja lebih baik, lebih baik. Sistem pencecap, membedakan rasa, semuanya bekerja lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sistem peraba kita, terutama pori-pori dan sebagainya, untuk meraba, merasakan fisik, bekerja lebih baik semua. Dan terutama pengendali semua sistem, yaitu otak kita. Otak kanan, otak kiri, dan otak tengah bekerja lebih baik, lebih baik. Juga otak besar, otak kecil bekerja lebih baik, lebih baik. Antar sel otak tercipta hubungan makin banyak yang terhubung, sel-sel otak saling terhubung dengan kualitas hubungan makin baik. Sehingga aku makin cerdas, aku makin tenang, makin bijaksana. Pikiranku makin tenang, makin bijaksana. Sel-sel otak saling terhubung, saling terhubung. Dan otak makin mampu mengendalikan seluruh sistem dalam tubuh lebih baik lagi. Sel-sel otak makin mampu mengendalikan semua sistem dalam tubuh lebih baik lagi. Kemudian kelenjar-kelenjar yang ada bekerja lebih baik, menghasilkan hormon-hormon enzim sesuai kebutuhan. Semua yang ada di rongga kepala bekerja makin baik. Leher, istirahat, bagian luar istirahat. Kelenjar yang ada, organ yang ada bekerja makin baik, leher, semua bekerja makin baik. Pundak bau istirahat, hilangkan ketegangan, pundak bau istirahat. Tangan dari lengan atas sampai jari-jari, telapak tangan jari-jari, kiri kanan, istirahat, hilangkan ketegangan, istirahat. Lalu badan kita dari belakang, dari punggung atas sampai pinggang bawah, semuanya istirahat, kiri kanan istirahat. Bagian depan dari dada atas sampai perut bawah, semuanya istirahat. Seluruh sendi-sendi, tulang, otot-otot istirahat. Sementara organ di dalam rongga dada, rongga perut, ulu hati bekerja makin baik. Paru-paru dengan kantung-kantung udara, saluran pernafasannya semua bekerja makin baik. Jantung dengan 4 biliknya, dengan katup-katupnya, dengan pembuluh-pembuluh darahnya, saluran-saluran darah bekerja makin baik. Memompa darah ke seluruh tubuh lebih baik lagi. Liver mengelola racun lebih baik lagi, didukung dengan limpa, pankreas, kelenjar empedu, semuanya bekerja makin baik. Kemudian lambung, usus-usus, sistem pencernaan, saluran pencernaan, semua bekerja makin baik. Ginjal, kiri kanan bekerja makin baik. Untuk perempuan ada rahim, semuanya juga berfungsi dengan baik. Laki-laki ada prostat, bekerja dengan baik. Saluran pembuangan bekerja dengan baik. Seluruh sistem organ kelenjar di dalam rongga tubuh kita bekerja makin baik. Lalu pinggul, panggul, pantat, istirahat, rileks, hilangkan ketegangan. Kaki kiri kanan dari pangkal paha sampai jari-jari telapak kaki kiri kanan, istirahat, hilangkan ketegangan. Tubuh makin beristirahat, nafas makin halus, pikiranku makin tenang, jiwaku makin tenteram damai. Sekarang pusatkan perhatian di kepala. Kita identifikasi 3 hal yang membuat kita barangkali sekarang merasa stres, depresi, atau kurang semangat. Apakah itu terkait rezeki, terkait relasi, terkait kesehatan, atau apapun juga, kita coba sadari itu.
semua yang terekam di kepala kita, yang membuat kita menjadi gelisah, stres, kurang semangat. Kita tarik nafas, kepala, cahaya terang masuk, lalu hembuskan semua negativitas melalui mulut. Tarik nafas panjang ke kepala, cahaya terang masuk. Keluarkan semua yang negatif melalui mulut. Tarik nafas panjang ke kepala, keluarkan semua yang negatif melalui mulut. Santai, rileks, nafas biasa, pikiran makin tenang, makin tenteram. Lalu kita akan ganti hal-hal negatif tadi. Yang pertama tentang kesehatan. Ikuti dalam hati. Aku makin sehat, segar, bersemangat. Dalam hati, aku makin sehat, segar, bersemangat. Aku makin sehat, segar, bersemangat. Ulangi masing-masing, boleh dirubah atau ditambah. Yang lebih mantap silahkan. Intinya adalah makin sehat, makin bersemangat. Dalam hati diulang. Cukup, hening sejenak. Afirmasi kedua, menggantikan pikiran-pikiran buruk sebelumnya tentang relasi, hubungan kita dengan sesama atau dengan siapapun. Kita afirmasikan, misalkan seperti ini. Aku bersahabat dengan baik dengan siapapun juga. Aku bersahabat dengan baik dengan siapapun juga. Aku bersahabat dengan baik dengan siapapun juga. Silakan afirmasi masing-masing bisa diganti sesuai kebutuhan. Kalau tadinya mungkin ada masalah dengan seseorang, maka sekarang kita bisa ganti dengan aku menjadi rukun kembali atau menjadi akrab kembali dengan sebut orang itu. Nyatakan dalam hati berulang-ulang dengan sepenuh kesadaran. Hening sejenak. Lalu yang ketiga tentang kesejahteraan. Ini contoh aja dulu, lalu nanti masing-masing membuat afirmasi pribadi. Aku mampu berkarya dengan baik dan memperoleh penghasilan yang mencukupi kebutuhanku dan keluargaku. Aku mampu berkarya dengan baik dan memperoleh penghasilan yang mencukupi kebutuhanku dan keluargaku. Aku mampu berkarya dengan baik dan memperoleh penghasilan yang mencukupi kebutuhanku dan keluargaku. Silahkan membuat afirmasi pribadi seperti itu atau dirubah sesuai kebutuhan. Hening, lalu kita serahkan semuanya ke Sang Maha Pencipta sesuai dengan keyakinan masing-masing, pasrah dan bersyukur berterima kasih pada Yang Maha Kuasa dengan cara masing-masing. Kita bersyukur juga untuk semua yang mendukung kita, para luhur, para suci yang mendukung kita, semua sahabat-sahabat yang mendukung kita. Semoga apa yang kita lakukan ini
membawa kebaikan, keluhuran, kemuliaan, kesejahteraan, kesehatan untuk kita semua. Terima kasih, kita akhiri, dan saat ini kita sadari tubuh sedang beristirahat. Kita minta tubuh aktif kembali, seluruh tubuhku aktif kembali, tubuhku aktif kembali, gerak-gerakan badan, leher, tangan, kaki, lalu gosok-gosokkan telapak tangan, usap ke wajah tubuh 3 kali. Ya, baik, terima kasih, semoga bisa diikuti ya. Bagaimana ini hasil dari meditasinya? Langsung terasa tenang sekali ya. Perasaan itu langsung otak yang tadinya kacau balau langsung terasa tenang sekali. Disarankan sekali pemirsa di rumah bisa mempraktekkan ini, bisa juga mempraktekkan wedang dan juga jus-jusnya, dijamin kehidupan akan lebih baik. Saya Liong Paskariana undur diri terlebih dahulu, mari kita sama-sama melakukan salam Batara. Yo, ya, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera.